Halo kakak-kakak, apa kabar kalian semua bang? Sehat selalu ya. Nah, sekarang ini di depan saya ini ada 3 unit nih, tambah 1 unit nih motor nih. Tapi track ya khususnya mau bahas nih. Yang pertama ada 110 SD, yang kedua ada 130 X Power, yang ketiga ada 130 HD biasa nih. Jadi saya mau bagi-bagikan ilmu nih bang. Jadi ilmu ini mungkin abang-abang udah tahu, tapi yang belum tahu ya ayo bang kita belajar ya. Jadi masalah kali ini bang, ada masalah kendaraan mesin panas yang saya mau bagikan nih ya. Jadi untuk kendaraan mesin panas ya, apa saja sih yang perlu kita cek ya, apa saja yang harus kita periksa. Oke, langsung saja ayo nih. Ini kebetulan mobilnya baru habis kita overhaul nih. Nah ini bisa dijadikan konten nih. Jadi kita ini overhaul ini guys, kita overhaul ganti liner, ganti ring piston, dan dia ada beberapa sih yang kita ganti juga. Oke, langsung saja apa saja yang perlu kita periksa sih untuk pengecekan ketika temperatur mesin panas. Unitnya 130 HD ya. Untuk 130 HD sama 110 biasa aja lah, sama aja lah, bisa dicek atem-atemnya, bisa komponennya nggak ada beda, sama dyna juga sama ya kan. Oke guys, langsung saja kita cek. Oke ya bang ya, jadi beberapa penyebab ya terjadinya temperatur panas itu yang harus teman-teman periksa. Yang pertama adalah air pendinginnya, karena bisa jadi hanya karena air pendingin temperaturnya naik. Jadi teman-teman harus periksa yang pertama level air pendinginnya di sini dulu nih. Oke. Jadi di sini ada low, di sini ada full ya. Jadi air pendinginnya itu kalau memang adanya di antara low dan full ini normal. Mau sampai di atas ini juga tidak masalah sih, asalkan jangan lebih dan jangan kurang. Oke, periksa ada enggak. Kemudian yang kedua di sini periksa juga nih. Nah, di sini. Nah, ada. Oke. Tutup lagi. Oke, berarti air pendinginnya aman, karena bisa jadi karena air pendinginnya tidak ada menyebabkan sistem pendingin tidak berjalan dengan baik, tidak maksimal. Oke, yang kedua yang harus abang periksa ya, ini bang, kebocoran selang. Jadi ini selang bagian atas dan yang ini selang bagian bawah. Nah, setiap ujung selang mempunyai klem bang nih, dan juga setiap selang juga mempunyai masa pakai bang. Periksa apakah ada bocor, ada rembesan, cek di sini. Kemudian cek di sini ada rembesannya enggak, kemudian di sebelahnya lagi. Nah di sini juga periksa bang, sini ada rembesannya enggak, selangnya bocor enggak bang gitu. Sini lagi nih, sini lagi nih bang. Oke, aman, berarti gak ada bocor bang. Nah, karena apabila ada kebocoran pada selang yang pastinya akan menyebabkan berkurangnya air pendingin. Nah, oke, jadi yang poin pertama sama poin kedua ini berkaitan. Ada kekurangan air pendingin karena ada kebocoran. Ya, bisa jadi di selang sini ya. Oke bang, jadi yang berikut bang periksa itu adalah ini bang, belt, fan belt ya kan. Jadi fan belt ini harus abang cek apakah kendor apa enggak nih. Karena fungsi fan belt ini adalah untuk meneruskan putaran dari puli crankshaft ke puli alternator atau dinamo strom, kemudian ke puli water pump sini bang. Dan juga akan memutar kipas ya. Jadi kalau misalkan fan beltnya kendor, bunyi slip ya kan, bisa jadi si puli water pump ini tidak mendapatkan putaran secara maksimal ya kan, sehingga air bersirkulasi di dalam mesin itu tidak bagus, putus-putus sirkulasinya bang. Oke, jadi sistem pendingnya itu bisa jadi temperaturnya panas karena ini beltnya longgar. Nah contohnya nih, kalau misalkan teman-teman lagi berkendara nih dan kemudian fan-nya putus tanpa disadari, overheat gak? Overheat. Rusak mesin gak? Rusak lah pasti ya kan. Metal-metalnya, ring pistonnya, semuanya pada haus ya pastinya, yang bergesekan ya. Nah bang, yang berikutnya poin yang keempat bang yang harus bang periksa itu, nih bang, sirip radiatornya mapat gak?
kesumbat gak bang gitu ya. Jadi biasanya nih yang pekerjaannya off-road nih di medan-medan proyek kelapa sawit ya, pas ketemu temperatur panas wajib juga periksa ini bang. Nah ini contoh bang, nih contoh. Kotor gak? Kotor lah, masa enggak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Nah ini bang, sampai di intercoolernya juga kotor bang. Gimana udaranya mau nembus ke belakang sini bang, kalau di depan sini aja kayak gini. Nah ini wajib periksa bang. Kalau udah seperti ini dibersihkan, dilepas, disemprot ya kan, dikasih cairan apa kayak gitu, air kayak apa kayak gitu, kemudian disemprot dari bagian belakang sini ke bagian depan. Kalau dari bagian depan ke belakang malah nambah mepet jadinya bang, mapat. Yang berikut nih bang, poin berikut nih bang yang harus abang periksa itu kebocoran saluran air pendingin. Jadi saluran itu ada banyak lokasi bang. Misalkan contoh nih saluran air nih, bocor enggak bang? Sini, kemudian di sini bocor enggak gitu bang. Nah kemudian di celah-celah sini nih bang, di housingnya termostat sini dicek aja bang, bocor enggak. Oke, dan kemudian nih bang, di bawah sini ada saluran satu lagi bang dari turbo. Nah cek aja, kalau di sini ada saluran pembuangnya bang, di sini ya, ini lokasinya bang, di sini lurus saja sana. Nah itu, nah ini pembuangan bloknya bang di sini. Nah sabar bang, fokus dulu, fokus. Oke di sini bang. Nah kemudian nih bang, nih cek lagi di sini bang, ada di bawah sini lagi ada. Nah cek aja di sini, ada rembesan air radiatornya enggak, atau di bagian depan sini bang. Nah itu di situ dikatup ditutup butterfly-nya bang, ada bocor enggak, dicek lagi semuanya. Oke, dan kemudian bang, nah di sini celah-celah antara kop dan head sini nih bang, periksa aja bang, ada airnya enggak gitu. Di intercooler bawah bang, cek semua, ngolong aja bang, mobil-mobil abang ya kan, ngolong aja bang. Kalau memang di situ ada air, ada rembesan air bang, nah perbaiki bagian rembesan itu. Bisa jadi karena rembesan itulah bang penyebab temperaturnya naik. Nah di radiatornya juga nih bang, biasa mobil-mobil tua kebanyakan di sini bang. Pokoknya periksa semua, sampai di bawah radiator juga harus periksa nih, olnya periksa kebocoran. Kalau memang ada airnya di situ, dilap dulu bang, jangan langsung didiagnosa rusak situ, bocor situ. Dilap dulu, kemudian di start lagi. Apakah memang betul ada rembesan lagi, berarti perbaiki di situ. Oke bang, berikutnya harus diperiksa yaitu ini bang, tutup radiator. Nah tutup radiator ini juga sangat krusial bang, sangat emosional sekali nih bang, jaga, bikin hati sakit ini bang. Jadi tutup radiator ini bang, kalau memang sudah rusak pasti temperaturnya naik, apalagi udah berkarat bang, dan ininya valve-nya ini udah nggak bisa main kayak gini bang. Nah kalau memang sudah tidak bisa main kayak gini bang, pasti temperaturnya bakalan naik 100% ya. Jadi temperatur ini tutup radiator ini bang, ada dua ini cara kerja bang. Jadi ketika mesin panas ini ketekan bang, karena pressure dalam ini tinggi. Nah di saat itulah air dari dalam sini bang, dari mesin itu menuju ke penampung sini, reservoir. Nah karena pressure dalam ini tinggi, maka klep ini ketekan, springnya ketekan bang. Nah ketika mesin dingin, nah giliran ini yang kerja bang, ini bang. Nah valve ini yang kerja bang. Oke, nah ketika terjadi kevakuman di dalam, ini turun ke bawah, ke isap air dari dalam sini ya bang, menuju ke sini bang, ke mesin. Nah jadi ini mesti jago nih bang diagnosa loh, kenapa di penampung sini bang, kenapa di penampung sini full terus tapi nggak pernah kurang. Harusnya dia kurang karena keisap balik ke dalam mesin bang. Nah itu karena ini bang, ini dia nih bang permasalahannya, klep yang ini nggak kerja dengan baik ini bang, klep yang ini. Oke,
Jadi harus jago-jago analisa bang, jangan cuma masalah ini ganti packing kop melulu, panik lah, 2 jutaan itu bang ongkos kerja sama partsnya bang, waduh gila bang. Oke, nah itu bang kalau analisa ini. Oke, yang berikutnya ini bang, nih kopling kipas atau fan clutch bang, ini sangat krusial juga bang. Ini nih kalau rusak nih gak banyak orang tahu bang, nggak banyak orang tahu. Yang tahu aja nih para mekanik, driver profesional, sopir profesional kayak abang ya. Tapi kalau yang masih awam nih, walah pasti pakai kop kebongkar, ya kan. Jadi ini bang, dicek nih, diputar-putar gini aja bang, ringan nggak gitu. Kalau misalkan ringan ya kan, kalau mesin dingin wajar. Tapi kalau mesin udah panas, temperaturnya udah mencapai normal nih, titik kerjanya nih pertengahan lah kita bilang ya. Nah pas matikan mesin dan ini nih digoyang nih dan ternyata ringan nih, ganti fan clutchnya. Kemudian nih bisa cek juga di celah-celah sini bang, bocor enggak. Kemudian di celah sini, di kipasnya sini basah enggak. Kalau memang basah ya kan, ganti udah ini bang, ganti ya kan. Karena gini bang, untuk mendiagnosa si dia ini rusak, fan clutchnya ini rusak, panasin mesin sampai temperaturnya tinggi, kemudian matikan mesin bang. Kalau ketika teman-teman matiin mesin dan kipasnya kayak gini bang, kutuk, nah itu masih bagus karena kipasnya langsung mati bang. Tapi ketika teman-teman abang-abang matikan mesin nih dan ternyata si kipas ini masih muter juga nih sampai nanti dia mati sendiri, walah itu rusak parah fan clutchnya bang. Ganti fan clutchnya bang. Tahu nggak harga normalnya berapa? 5 jutaan asli Jepang. Waduh, biasanya nih kita matiin bang, tapi kendalanya itu untuk para driver yang biasa lintas air, lintas kali nih bang, parah banget, bisa patah nih bang ya. Paham lah maksud aku gimana bang. Yang berikutnya yang harus diperiksa nih bang, nih yang di dalam sini bang, nih tahulah apa ya kan, termostat bang. Gini termostat ya, termostat ini bisa bermasalah juga bang. Jadi gini, dia itu nggak bisa nutup si nggak bisa kerja lagi cairan waxnya. Jadi fungsi termostat itu adalah ketika temperatur mesin panas, dia itu nutup lubang yang menuju ke water pump bawah sini bang, di dalam. Jadi ketika dia nutup lubang nih bang, itu airnya tuh dari blok mesin sini menuju ke radiator, yang radiator giliran tuker nih masuk ke dalam blok sini. Tapi karena termostatnya udah nggak kerja, ya udah dia tutup yang ke atas ini bang, kemudian airnya itu nggak lewat ke radiator sini lagi bang, airnya itu sudah main di dalam blok sama head saja nih, sama kopnya saja nih, jadi udah nggak kesini lagi. Nah itu sangat ribet banget bang. Jadi biasanya nih mereka lepas termostat, tapi kalau lepas itu tutup lubang yang menuju ke water pump bawah sini bang, ada lubang. Oke, tutup lubang itu tujuannya apa? Agar si air itu nggak lewat situ, dia lewat radiator sini biar dia dingin terus nih itu bang. Oke, jadi kalau mau lepas termostat tuh jangan lupa tutup lubang yang di dalam. Tapi kalau misalkan udah lama nggak ganti termostat, ganti udah sekalian bang. Karena sangat krusial, dianya di dalam bang, kita nggak periksa lihat pakai mata langsung, harus buka baut 3 ini bang gitu, sama 2 itu lagi bang. Oke bang, jadi hal lain juga nih yang bisa menyebabkan temperatur mesin panas, yaitu packing kop ya, gasket cylinder head nih, kelihatan dia nih celahnya nih. Oke, jadi bisa jadi juga karena packing kopnya sudah tidak bagus, biasanya umur pakai ya 4 tahun 5 tahunan ya, itu kerja normal itulah. Kemudian bisa juga pakainya tebal bang, jadi baru habis ganti nih, udah beberapa bulan kemudian ya ganti lagi, rusak lagi, panas lagi. Nah ini bang, ganti dengan packing kop yang asli, karena biasanya packing kop yang nomor 2 itu dia tebal bang, dia tebal ya, jadi kerapatannya itu nggak terlalu bagus sama yang asli bang. Dan kemudian kalau mau analisa bahwa yang rusaknya memang packing kop bang, ini gasket cylinder head ya, nih pasti airnya nyembur dari sini juga, yang pasti di sini akan full terus bang.
Namun ketika akan mendiagnosa bahwa ternyata packing kopnya yang rusak, pastikan ini dulu aman bang. Beli baru ganti udah sekalian. Karena apa? Karena apabila springnya ini udah lemah bang, berarti sedikit tekanan di dalam sini ketika temperatur mesin panas, airnya itu akan semuanya ke sini. Ya kan? Apalagi kalau ininya udah rusak bang. Klep yang ini nih udah rusak. Yang ini bang. Nah, ini udah rusak. Dia udah nggak bisa isap lagi ketika temperatur mesin dingin. Ya kan? Dia udah nggak bisa isap lagi. Dia akan ngirim terus ke sini hingga akhirnya apa? Di sini meluber. Di sini tumpah ya kan, melalui lubang kecil di sini tumpah keluar. Nah, di sini malah berkurang. Di mesinnya malah berkurang, ya kan? Iya, karena di sini isi terus, sedangkan nggak balik lagi, nggak isap lagi di sini. Ya udah, karena temperaturnya mesin air pendinginnya kurang di mesin, ya udah airnya kurang, ya udah malah jadi panas. Nah bang, ada lain faktor juga nih yang bisa menyebabkan temperatur mesin panas bang. Yaitu apa nih? Kalau aku cabut stick ini berkaitan dengan apa? Oli bang. Jadi yang pertama, kualitas oli jelek. Viskositasnya tidak sesuai dengan spek mesinnya bang. Dia terlambat melumasi, terlalu kental. Jadi dia terlambat melumasi. Terlalu kental bukan berarti mendinginkan semakin bagus, bukan. Terlalu kental, apalagi ketika kita ganti misalkan nih komponen baru, kan dia punya celah-celah itu kan, celah metal kayak apa kayak gitu kan, masih sangat kecil. Kalau pakai olinya kental malah terlambat gitu ya. Dan kemudian yang kedua yaitu oil coolernya di sini nih. Oil coolernya bermasalah. Jadi olinya itu tidak didinginkan secara maksimal dengan air ya. Jadi mungkin ada kebuntuan kah, ada mapat kah, ya kan, tersumbat sehingga menyebabkan jumlah oli itu berkurang sama air berkurang. Sehingga apa? Sistem pendingin baik dari oli dan air itu menjadi kurang maksimal. Nextnya itu pompa oli rusak ya. Ketika pompa oli rusak itu bisa fatal bang. Udah menyebabkan kerusakan pada metal, pada ring piston, pada linernya ya kan, pada piston dan lain-lain sebagainya. Itu juga menyebabkan cara kerja dari si sistem pendingin itu kurang bagus bang, ya kan. Nah, karena mesinnya panas, airnya berkurang. Oke, airnya berkurang, olinya juga berkurang misalkan, ya kan. Dan nextnya yaitu dari bahan bakar bang, ya kan. Bahan bakar itu yang pertama nih bang, bahan bakarnya nggak bagus, ya kan. Yang berikutnya adalah pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna. Yang berikut adalah injeksi timingnya bang. Injeksi timing yang di sebelah bang. Nah, injeksi timing bang, nih injeksi timing. Kalau biasa yang nyetel timing nih pasti tahu lah. Di sini kan derajatnya nih, ini passingnya kan di sini. Nah, ketika injeksi timingnya tidak pas, berarti ada knocking bang. Knocking itu ledakan dahsyat, ya kan? Ledakan dahsyat. Sehingga apa? Sehingga temperatur mesinnya naik, ya kan? Nah, ledakan yang lebih awal ya, bukan yang sesudah. Maksudnya sesudah itu pistonnya udah di atas baru ledakan, enggak sih. Jadi sebelumnya piston belum sampai di atas udah pang aja. Udah berapa derajat, biasa standarnya kan 8 ya kan, 11, ada yang sampai 15 lah, 18 lah, pasti pang di dalam itu, menyebabkan panas bang, sumpah. Pernah aku dapat kok gitu, aku turunin timingnya bang. Nah, itulah sekiannya yang bisa saya bagikan dari sistem pendingin bang. Dan bang, satu lagi bang, nih untuk buat konten ini bang, nih aku tulis dulu bang, nih biar apa, biar abang-abang itu dapat ilmunya sepenuhnya, gak setengah-setengah bang, gitu.
Oke bang, sekian yang bisa saya bagikan. Kalau memang videonya bermanfaat, silakan abang-abang like, abang-abang subscribe, dan abang-abang bagikan kepada teman-teman yang mungkin saja abang-abang punya teman ada yang mempunyai masalah sama seperti yang sekarang. Ya silakan abang-abang bagikan. Dan sebelumnya thank you banget, bangke banyak kepada abang-abang semua yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video lainnya. Oke ya, jalan-jalan ke pasar minggu jangan lupa membeli ciu. Oke, sampai jumpa di minggu berikutnya, jangan lupa minum ciu. Oke, bye bye, jangan lupa subscribe guys.